Bapak dan Ibu Bubuhan Seberataan, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari PLT Ketua Umum Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Riau, Bapak Haji Samsudin Lutfi. Sila. Dan sekaligus kami mohon dapat membuka musyawarah wilayah KBB Riau kedua tahun 2020. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yattabi'a huda, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Musyawarah Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar KBB Provinsi Riau, Dinda Haji Masdar, mudah-mudahan beserta seluruh panitia pelaksana KBB yang kedua di Provinsi Riau ini. Kemudian yang sangat-sangat saya banggakan, Kerukunan Bubuhan Banjar yang datang dari kecamatan, dari kabupaten-kabupaten yang tentunya jauh datang. Belum dengar ada sampai 7 kabupaten yang datang ke sini. Tentu ini merupakan satu kebanggaan kita bersama. Begitu juga hadir di sini Kerukunan Bubuhan Banjar dari Kota Batam. Saya perkenalkan saudara kita Akbar Kajanabunga, berdiri, dorong lihat. Ini ada 2 orang nih tadi nih. Sulahnya kenal, tempat landasan helikopter. Karena pemikir, beliau ini sedang menangani kasus di Batam, tapi demi untuk KBB beliau hadir di tengah kita. Beliau profesinya adalah sebagai pengacara. Bangga aja orang Banjar misi pengacara di Batam, pengacara yang mantap dan tidak pernah terlepas dengan menangani masalah kasus-kasus. Beliau sanggup meninggalkan Batam datang ke sini. Itu apresiasi yang tinggi buat saudara Akbar. Dan jabatan beliau ini di Batam adalah sebagai sekretaris KBB yang kebetulan ketuanya Ulut Serangan. Orang pemilihan dipakai di Batam. Nah, itu hebatnya. Begitu juga hadir sini Panglima Tinggi Panti, yaitu saudara Suhaib Isam. Ya, berdiri. Nah, ini dari Laskar Banjar Dalas Hangit LBDH, dan sekretaris saudara Tommy, ya. Ini dari Padang langsung ke sini. Panti namanya, Panti beliau. Panti Panglima Tinggi. Jadi beliau tadi semalam berangkat dari Batam langsung menuju ke Tembilahan. Hadir juga LBDH kami dari Tembilahan, ada beberapa orang, yaitu saudara Daman, ya. Mana Daman? Ya, ada Samsul. Ada berapa orang tuh? Nah, kedatangan beliau ke sini itu turut memberikan suatu peran aksi dan aktif terhadap KBB di Provinsi Riau. Saya mau kasih yel-yel dulu lah nih. Siapa kita? Siapa kita?
Siapa kita? Laskar Banjar Dalas Hangit. Nah, kan ada ketinggalan Banjarnya. Bersemangat. LBDH ini adalah underbawnya KBB. Nah, jadi ketuanya untuk di Provinsi Riau yaitu Saudara Haji Agus Riansah SEMH, hadirkah? Ya, dan sekretarisnya Saudara Bowo nih, Eri, yang sudah kita siapkan juga untuk di Riau. Kemudian seluruh panitia pelaksana ya, baik Ana, Yayu, Melina dan lain-lain. Dan itu juga tuan guru kita yang tidak pernah meninggalkan kesibukannya di dalam pekerjaan berlumus di KBB ini. Dan seluruhnya, seluruh keluarga besar KBB. Nah, tak lupa saya Ananda, Indra, Wan Syarkawi. Terima kasih ya Indra ya. Terima kasih. Dan seluruhnya lah yang tidak bisa sebutkan, Farhan, segalanya, saudaraku Jainal datang juga ke sini semua. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita dapat kumpul bersama di ruangan yang saya anggap ini sungguh tidak sangat mustahil nih KBB bisa mengadakan acara di wadah Cemidin ini. Ya, ada tamu dari Tembilahan juga, Pak Sidik. Ya. Saya nggak nyangka nih kalau KBB bisa berbuat seperti ini nih. Bangga dan salut lah. Terima kasih banyak kepada panitia dan seluruhnya yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan kerukunan Bawan Banjar untuk kepengurusan periode kedua. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya saya selaku atas nama pelaksana tugas kerukunan Bawan Banjar yang diberikan kepercayaan oleh KBB Pusat yang pada hari ini dikarenakan habisnya masa jabatan saudara kita Dedi Perdika Anang Basri yang telah memimpin KBB ini sukses dan mampu melaksanakan KBB ini dan mendirikan beberapa di kabupaten-kabupaten. Dan pada tanggal 26 beliau sudah habis masa jabatan. Maka oleh KBB Pusat pada kesempatan ini memberikan kesempatan dan menunjuk saya untuk menjadi pelaksana tugas. Nah, bukan menjadi pengurus, menjadi pelaksana tugas untuk membuat KBB kita ini bisa bersatu kembali dan meredam dan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang harus terjadi di tengah-tengah kita semua. Maka dengan kesibukan-kesibukan saya selaku wakil bupati di Indragiri Hilir, maka jabatan yang sangat mahal ini saya anggap mahal. Kenapa mahal? Karena jabatan ini adalah jabatan satu marwah yang diberikan. Kalau dihitung dengan kemampuan, mungkin saya tadi malam jam 2 baru selesai rapat. Mau urus kampung halaman kita Tembilahan supaya bagaimana bisa bertambah maju, yang sudah maju tambah maju. Jam 2 perasaan jam 7 itu sudah pagi benar. Kalau melihat jam 7 pas sembahyang subuh jam 7 ayo bayar acan lagi. Sembahyang apa 2. Mandi pun kelipuk-kelipuk.
panggil ajudan, nah, ayo cabut lagi kita ini terlambat nih. Jadi saya mohon maaf kepada saudaraku sekalian, kepada seluruh pengurus yang jauh datang dari Meranti, dari Rengat, dan dari kabupaten-kabupaten lain. Saya mohon maaf keterlambatan saya hadir di tengah-tengah, sehingga acara ini sudah dimulai. Ya, dimulai untuk dilaksanakan kegiatan Muswil. Pada kesempatan ini izinkan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada saudara kami, adinda kami Didi Perdika, Anang Ketua Umum PW KBB Riau masa bakti 2015-2020 yang telah meletakkan pondasi awal berkembangnya KBB di Provinsi Riau. Dapat kita maklumi di era kepemimpinan Dinda Didi Perdika telah berhasil membentuk pengurus daerah KBB di Kota Pekanbaru, Indragi Hilir, Indragi Hulu, Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti, serta ada 2 kabupaten lagi yaitu Kuantan Sini dan Kampar. Namun belum sempat SK-nya dikeluarkan karena berakhirnya kepengurusan dengan keberadaan 6 pengurus daerah. Berarti 50% struktur kepengurusan daerah sudah terbentuk di Provinsi Riau. Tentunya perolehan prestasi ini tidak mudah. Tentu melalui proses dinamika organisasi yang bermacam ragam, namun semua insya Allah dilalui dengan aman, damai, tentram, dan kondusif. Ini menandakan bahwa Bubuhan Banjar telah mengalami kemajuan di dalam berorganisasi KBB kita ini. Perbedaan pendapat tidak mesti menyebabkan kita bercerai-berai. Selamat kepada saudara kita Didi Perdika beserta seluruh jajaran semuanya. Pengabdian yang diberikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PW KBB Riau yang diamanahkan oleh KBB Pusat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KBB Riau pasca berakhirnya kepengurusan PW KBB Riau masa jabatan 2015-2020 terhitung tanggal 26 Juni. Jadi 26 Juni 2020 yang lalu ada 2 agenda besar yang diamanahkan kepada saya, yaitu menyelenggarakan musyawarah wilayah dan melakukan konsolidasi untuk merakatkan orang-orang Banjar terkait Muswil. Alhamdulillah, saya mengapresiasi panitia pelaksana yang dinahwadui oleh Ustadz Masdar dan kawan-kawan semua, berkat semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan patut ini kita teladani ya terhadap mekanisme organisasi yang ada di. Alhamdulillah, persiapan pelaksanaan Muswil dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Mudah-mudahan saja acara nanti malam Bapak Gubernur Riau berkenan santap malam bersama kita dan temu ramah bersama kita. Terkait konsolidasi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk merangkul semua kelompok agar bersama-sama bergandengan tangan untuk membesarkan KBB Riau. Istilah Banjar, kayuh beimbai menuju kejayaan orang Banua. Maknanya ini bersama dengan segenap potensi yang ada untuk menjemput sukses bersama, maju bersama, jaya bersama, sehingga kejayaan orang Banua berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan marwah orang Banua di bumi Melayu. Orang Banjar
tak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan berdirinya negeri Melayu ini. Para tetuha kita bahari menjadi syuhada untuk membela negeri yang berjuang demi bangsa ini, dan tetuha kita dikenal memiliki kepribadian yang agamis, santun, humanis, dan cangkal juga. Cangkal di sini adalah pekerja keras, pantang menyerah. Mari kita teladani kiprah tetuha bahari dalam membangun negeri, sehingga keberadaan orang Banjar tidak bisa dianggap sebelah mata. Kita sudah dianggap bagian negeri ini. Oleh karena itu, keberadaan KBB mesti mampu menjadi rumah besar kita untuk merekatkan, untuk menyatukan, untuk mengintegrasikan segala potensi yang ada guna merawat adat dan melestarikan budaya. Peserta muswil dan hadirin yang bahagia, saya ucapkan selamat datang di Pekanbaru. Selamat mengikuti muswil KBB Riau kedua tahun 2020. Mari kita junjung semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada. Semoga kita benar-benar merasakan kerukunan, benar-benar merasakan sebagai bubuhan Banjar yang memiliki hak yang sama untuk berkreasi, hak yang sama untuk bertindak, dan hak yang sama untuk tidak berbuat. Ibarat papadahan orang Banjar, adat makan duduk basila, imbah makan piring dibasuh. Amun hendak nyaman hidup di dunia, banyaki bakawan, jangan bermusuh. Nah ini ada orang bahari keluar dah nih. Keluar anak ini nak. Insya Allah dengan mengikuti ADART KBB kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, mengingat KBB ini organisasi besar berskala regional ASEAN. Bahkan KBB sudah 5 kali melaksanakan kongres, menandakan organisasi kita ini bukan sekedar paguyuban biasa, tapi sebuah organisasi paguyuban yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan aman. Saya kira demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Presiden KBB ataupun Sekjen yang beliau sebentar lagi akan sampai di tempat kita. Sudah saya jemput tadi. Dengan bermacam-macam terganggu beliau. Aturan semalam itu sudah sampai ke sini, tapi karena persoalan rapid test yang tidak mungkin saya tinggal 1 hari, terpaksa hari ini beliau berangkat ke sini. Jadi lo kira inilah yang dapat lo sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah wilayah Rukunan Bubuhan Banjar yang kedua di Pekanbaru di Hotel Pangeran ini secara resmi atas nama PLT KBB Pusat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Manukar Wadai di Warung Acel. Nah, ini Acel ini kan suara tinggalan nih. Tuk Acel, Makacel gitu. Manukar Wadai di Warung Acel sambil memikul baku haram. Selamat mengikuti kegiatan muswil. Pilihlah pemimpin yang mengayomi semua orang. Mengawali sesuatu dengan ucapan Bismillah. Mensyukuri sesuatu ucapkan Alhamdulillah. Dengan berharap semata-mata ridho Allah, semoga KBB Riau dan warganya berlimpah anugerah. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia. Saya terus terang aja acara kegiatan ini bahwa saudaraku sekalian kada upah campur, tapi selalu dihabari
disitulah menunjukkan apa yang ulun karang kali ini Pak pantun nih. Benar, kalau dihitung-hitung tampilan sini sangat parah 7 jam. Tapi demi warga Banjar, demi kesatuan dan persatuan Banjar, insya Allah saya hadir. Hanya 2 hari yang lalu dari sini kan bilang boleh pulang ke sini apa kata Ulio, istilah orang mau sakit kuretnya. Terima kasih. Pantun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.